Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memulai ibadah kita. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita patut mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hadir pada hari ini, khususnya untuk kita memperingati akan kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kita, yaitu karya penyalipannya di kayu salib. Bersama kita pagi hari ini memperingati hari Jumat Agung yang teramat penting bagi kita. Dan hari ini juga kita akan menikmati perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan yang merupakan sakramen atau tindakan nyata sebagai peringatan akan Kristus seperti yang telah diperintahkannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan penuh sukacita, penuh penghayatan akan kematiannya, kita puji namanya dengan menyanyikan Yesus Tuhan Allah kami. Boleh duduk ke depan nih, masih ada bangku yang kosong. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita pujikan sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus.
Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebab pertolongan kita hanyalah dalam nama Allah Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta Roh Kudus penuntun hidup kita. Mari kita tahbiskan ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini kami tahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introduksi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mari kita sambut intro kita ini dengan pujian Sambutlah Yesus. Dia sungguh indah, Dia Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, dengarlah hukum kasih yang terdapat dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, kita tidak dapat melakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Karena itu, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita dengan kerendahan hati. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu betapa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami telah melawan firman dan kehendak-Mu dalam segala hal. Bahkan Yesus mengalami aniaya karena dosa dan pelanggaran kami. Akan tetapi rahmat dan kasih-Mu yang besar menjadikan kami beroleh pengampunan-Mu. Ya Allah, kami berserah serta bertobat. Berilah damai-Mu dan pulihkan kami agar kami layak duduk di meja perjamuan-Mu untuk menerima roti dan anggur perjanjian-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memerintah di hati kami dan memperbarui kami. Amin. Jemaat kasih Kristus, dengarlah dan percayalah bahwa Allah telah mengampuni segala dosa kita. Sebab untuk itulah Kristus menderita, bahkan mati di kayu salib. Inilah berita anugerah yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Marilah kita menyambut anugerah pengampunan dosa dengan pengakuan iman kita sambil kita berdiri. Dan bersama umat Tuhan di segala tempat kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut berita anugerah dan pengakuan iman kita dengan pujian Jauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa.
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jemaat sekalian duduk kembali. Pagi hari ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Diana Manjadewi. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita sehati kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu Tuhan menjadikan kami berharga. Kasih-Mu yang kekal dalam kehidupan kami Tuhan, membuat kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Oleh karena itu kalau pada pagi hari ini, kembali Engkau mengumpulkan kami bersama-sama, untuk kami hadir dalam undangan-Mu Tuhan, memasuki perjamuan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Inilah hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada siang hari ini kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau menyucikan ruangan, bahkan menyucikan hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Segala kuasa-kuasa lain yang tidak berasal daripada Tuhan Yesus, sehati kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak berhak sedikit pun mengambil bagian di dalam ruangan ini, bahkan dalam setiap sudut rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, kami mau serahkan waktu kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kiranya pengurapan yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Demikian juga untuk semua jemaat Tuhan yang hadir. Pengurapan khusus yang daripada-Mu turun atas mereka. Roh Kudus, sucikan dan kuduskan kami dengan kesucian dan kekudusan-Mu. Sehingga firman-Mu yang kami terima pada siang hari ini boleh berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan dengan kemampuan-Mu, kami akan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat memperingati Jumat Agung. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang kita ambil dari Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 28 dan ayat yang ke-30. Kita akan bergantian membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan ayat 28, berikutnya jemaat sekalian membaca ayat yang ke-29, ayat yang ke-30 kita akan bersama-sama membaca. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu berjalan begitu cepat, tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. 2 tahun berturut-turut kita tidak bisa bersama-sama merayakan karya terbesar Tuhan demi untuk kita semua. Hari ini kita bisa berkumpul, merayakan bersama-sama, menyambut undangan Tuhan untuk kita masuk di dalam perjamuannya. Pada pagi hari ini, tema yang diberikan oleh kalender sinode, karya Kristus yang menyelamatkan manusia telah tuntas. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang tuntas, ya, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, tuntas memiliki arti selesai secara menyeluruh atau sempurna. Karya salib Yesus adalah bukti kasih Allah yang begitu kekal dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali kepada peristiwa Kejadian 3, di mana kejatuhan manusia di dalam dosa. Seperti bersama-sama tadi kita membaca dari introitus kita. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melihat hal ini, kejatuhan manusia di dalam dosa, ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Tetapi ini adalah sesuatu yang serius di hadapan Allah. Karena dengan kejatuhan manusia di dalam dosa, terputuslah hubungan manusia dengan Allah. Karena Allah begitu kudus dan begitu suci, sehingga manusia berdosa tidak bisa bersama-sama bersekutu dengan Dia. Tetapi kasih karunia Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali mengingat pengorbanan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu cara lain untuk kita datang kepada Allah. Karena pada kenyataannya kita manusia semuanya telah berbuat dosa.
untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah hanya satu cara. Dan ini inisiatif ini datang dari Allah sendiri. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi yang serius. Sehingga Tuhan sendiri rela menjadi sama dengan manusia. Dan hari ini kita memperingatinya. Karya terbesar Allah karena apa? Dia sudah tuntas melakukannya buat kita. Sehingga kita ada seperti kita ada saat ini. Yang dilakukannya sempurna. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kerinduan Allah, hubungan itu dipulihkan. Nubuatan demi nubuatan diberikan. Di dalam perjanjian lama di kitab Mazmur, berita mesianik. Dikatakan di sana bahwa Yesus dituliskan di dalam Injil Mazmur. Ya, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang kedua. Bahwa Yesus merasakan haus. Dia merasakan haus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dengan mengatakan haus, di sini menceritakan bahwa bagaimana tentara Romawi untuk memberikan anggur asam yang merupakan minuman yang biasa disediakan untuk si terhukum pada saat penyaliban. Dengan menyatakan haus, Yesus menggenapi nubuat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Yesus sudah menubuatkan, aku haus. Di sini kita melihat bersama-sama bahwa penggenapan itu sudah dinyatakan. Ya, ayatnya yang ke-29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Setiap orang yang mendapatkan hukuman untuk penyaliban, dia diberikan ketika mereka haus, diberikan anggur asam. Yang mana ini sesuatu yang berat ya buat orang-orang yang akan disalibkan. Bagaimana rasanya, itu menunjukkan bahwa dosa yang dilakukannya, perbuatan yang dilakukannya layak untuk mereka disalibkan. Dan itu dialami oleh Yesus. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Karya Kristus yang menyelamatkan manusia telah tuntas. Kita melihat ayatnya yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pernyataan Yesus sudah selesai. Ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang dapat kita mengerti apa yang sudah selesai yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama, bagi Yesus salib bukan hanya sekedar penderitaan atau aniaya baginya. Tetapi salib adalah sebuah tugas dan misi yang harus dia emban dari Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kehadiran Yesus di dunia ini memiliki misi hanya satu. Dia datang, dia lahir hanya untuk mati. Amin. Dia lahir hanya untuk mati. Sehingga karya salib Yesus ini, dia melakukan semuanya ini karena tugas dan misi yang harus dia lakukan. Bahkan ketika dia ada di Taman Getsemani, Yesus yang adalah 100% manusia dan juga 100% Allah. Pernyataan ini hanya bisa diterima dengan iman bahwa Yesus adalah benar-benar manusia dan Yesus adalah benar-benar Allah.
ketika menghadapi jalan salib yang harus dia lalui. Ketika dia berdoa di dalam Matius 26 ayat 39, dikatakan seperti ini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa doa ini yang diungkapkan oleh Yesus ketika dia harus menghadapi salib? Untuk menggenapi rencananya, Allah tidak pernah gagal. Yesus yang 100% sebagai manusia, kini saatnya dia benar-benar ditinggalkan oleh Bapaknya. Bahkan ketika dia katakan Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku. Ya, dan seterusnya. Itu menunjukkan saat itu adalah saat yang begitu berat baginya. Sebagai manusia biasa. Dia direndahkan serendah-rendahnya. Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Ini yang dilakukan untuk kita semua. Tuhan memiliki tujuan. Dia pernah bersama-sama dengan kita 100% sebagai manusia. Tetapi satu hal yang dia tidak lakukan, dia tidak berbuat dosa. Ini yang membedakan manusia Yesus dengan kita sekalian. Tetapi di sini Yesus ingin memberikan teladan kepada kita. Bahwa segala sesuatu dapat kita lalui kalau kita bersama-sama dengan Dia. Ketika kita ada di dunia ini, Tuhan rindu kita semua juga menggenapi rencananya. Seperti Yesus mengatakan, sudah selesai. Sudah tuntas semuanya, sempurna dia lakukan. Karena dia taat kepada Allah. Karena memang dia menggenapi semua rencana Allah untuk dunia ini. Ini semata-mata karena begitu kasihnya kepada dunia ini, secara khusus kepada manusia ciptaannya. Begitu kasihnya Tuhan Yesus ya kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang telah Yesus lakukan. Berikutnya, hal kedua, setelah Yesus mengatakan sudah selesai. Ini suatu ungkapan bahwa Yesus telah menyelesaikannya dan taat sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama belajar pada keteladanan Yesus. Peristiwa salib itu adalah peristiwa yang begitu berat. Kalau kita melihat bagaimana Yesus dianiaya. Dia dicambuk 40 kali kurang 1 pukulan. Ujung dari cambuk yang diberikan itu paku-paku yang ketika dicambukkan daging itu terangkat. Mukanya diludahin, diolok-olok, bajunya dilempar dan diundikan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang bisa melakukan hal ini? Inilah yang membuat Yesus ketika akan menghadapi salib dia berdoa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena dia tahu saatnya, itulah saatnya di mana dia mendemonstrasikan kasihnya supaya setiap kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Disitulah pengorbanan Yesus sedang dipertaruhkan untuk kita yang percaya, beriman selama-lamanya memiliki pengharapan kekal di dalam Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam penganiayaan yang seperti itu, Dia taat sampai akhir. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di dalam Filipi dikatakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Inilah begitu pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Menyatakan diri bahwa Yesus begitu mengasihi kita lebih dari segalanya. Kita begitu berharga di matanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu yang lalu kita bersama-sama masuk dalam Minggu Palma. Bagaimana orang-orang Israel mengeluk-elukan Yesus. Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi tidak lama dari situ dia katakan, salibkan dia, salibkan dia. Peristiwa yang ironis. Karena apa? Dia berpikir Yesus yang telah melakukan banyak mukjizat, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, mengajar yang begitu luar biasa dengan penuh kuasa di rumah-rumah ibadat mereka. Tetapi pada kenyataannya saat itu dia tidak berdaya. Dia berpikir dia adalah raja yang nantinya akan duduk memerintah, melepaskan orang-orang Israel dari penjajahan Romawi. Jauh dari ekspektasi mereka. Ternyata Yesus adalah raja di atas segala raja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersama-sama melihat karya Yesus yang luar biasa. Dosa yang tidak bisa terselesaikan dengan kekuatan manusia. Sehebat apapun keadaan kita, dimanapun power kita luar biasa, tidak bisa terselesaikan. Semuanya hanya karena inisiatif Allah sendiri. Dia Allah yang kekal, yang sanggup melakukannya. Sehingga melalui pengorbanan Yesus, kita bisa diubahkan. Kutuk itu menjadi berkat. Seharusnya kita yang ada di sana, seharusnya kita yang disalibkan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita semua mendapatkan kehidupan yang baru. Anugerah kasih karunia. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada di tempat ini bersama-sama dengan saya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena pintar, bukan karena kita melimpah-limpah, tidak. Semuanya itu tidak bisa menolong kita untuk kita mencapai kekekalan kekal. Kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Hanya ketika kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan berita anugerah dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Dari perkataan Yesus yang dikatakan sudah selesai, tuntas semuanya dikerjakan. Karyanya di dunia ini, mukjizat-mukjizat, berjalan bersama-sama dengan muridnya. Dari satu kota ke kota lain, mengabarkan Injil kebenaran. Membuat perbuatan-perbuatan yang ajaib, sudah selesai. Bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dituliskan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yesus menyelesaikannya tuntas. Dia tidak pernah berhutang kepada kita. Selesai, telah lunas dibayar. Apa yang harus kita lakukan? Firman Rasul Paulus mengingatkan kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas
dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Kristus memberikan keselamatan dan anugerahnya yang terbesar dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah sia-siakan pengorbanannya. Jangan lagi kita seperti orang-orang Israel. Dia mengatakan Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan saat itu juga dia katakan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Saat ini mungkin kita kembali mengenang, bukan menyalibkan Yesus secara fisik, tapi melalui tingkah laku perbuatan kita. Melalui kesaksian hidup kita, kita telah menyalibkan Yesus. Berita anugerah pada pagi hari ini dikatakan, siapa yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh karena itu, mari kita menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mengerjakannya tuntas. Dia membayar lunas, sudah dibayar. Pengorbanannya yang luar biasa, membuat kita yang tidak berharga menjadi berharga. Membuat kita yang miskin menjadi kaya. Saya tidak berbicara tentang masalah material. Kalau saya berbicara tentang miskin menjadi kaya. Tapi saya katakan, kekayaan apa terutama yang kita miliki di dalam Dia? Ketika kita menghargai pengorbanan Yesus, kita memiliki anugerah kasih karunia. Sehingga kita mampu untuk meneladani Yesus. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Dia. Sehingga kita memiliki pengharapan yang kekal bahwa bersama Yesus kita akan menikmati keselamatan kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini di depan kita sudah dipersiapkan roti dan anggur sebagai peringatan di mana kita beriman kepada Dia bahwa Dialah satu-satunya juru selamat. Daging dan darahnya sudah menyatu dengan kita. Kembali kita diingatkan, mari kita menghargainya. Apa yang telah dilakukannya, pengorbanannya di kayu salib sudah dibayar lunas demi saya dan saudara-saudara, bahkan demi dunia ini. Oleh karena itu, kita perlu mengingat bahwa tidak ada satupun orang yang tidak di dalam Yesus akan bisa lolos dari kebinasaan kekal. Karena itu, mari di dalam akhir firman Tuhan pagi hari ini, Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Taat untuk kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya bersyukur dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Kita berdoa senantiasa, Tuhan, kapan pandemi ini boleh berakhir? Tuhan, bagaimana situasi ini bisa kembali membaik? Kita melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Yakinlah bahwa kalau kita ada saat ini, kita semua dalam rencana Allah. Ada harga yang harus dibayar, iya. Taat kepada Dia. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, untuk menutup ibadah ini,
2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Mari, salib Yesus mendarah daging di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus nyata. Kesaksian kita bisa dilihat oleh banyak orang. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Senantiasa. Ini berarti selalu. Tidak terputus. Kapan? Sepanjang kehidupan ini. Sepanjang nafas kehidupan masih Tuhan percayakan kepada kita. Itu adalah satu kesempatan. Untuk kita melakukan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita dengan takut dan gentar. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tuhan luar biasa. Kasih-Nya begitu kekal dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang telah melakukan karya terbesar-Mu dalam kehidupan kami. Engkau melakukannya tuntas bagi kami Tuhan. Kami yang seringkali menyalibkan Engkau kembali, seharusnya kami yang binasa bersama-sama dengan dunia ini. Tapi karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Engkau memberikan kehidupan baru. Sehingga kami memiliki pengharapan yang kekal di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami betapa besar pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami, anak-anak yang Kau kasih. Kami yang tidak layak, Kau jadikan layak. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Begitu berharga kehidupan kami di mata-Mu Tuhan. Oleh karena itu temukan kami menjadi orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kami nikmati hari lepas hari. Ampuni salah dan dosa kami. Kalau seringkali kami gagal untuk kami setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam undangan perjamuan Tuhan. Saya sebelumnya akan membacakan bagaimana tata cara untuk kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa. Melalui Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mengingatkan kita kembali kepada kehidupan baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yaitu keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Untuk itu, sebelum kita melaksanakan perjamuan Tuhan, saya memberitahukan beberapa ketentuan bagi jemaat sebagai berikut. Yang pertama, kepada saudara-saudara yang berasal dari gereja Protestan
yang telah dibaptis dan telah melaksanakan sidi, kami persilakan untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Yang kedua, kepada saudara-saudara yang berasal dari gereja Katolik, Pentakosta, Baptis, dan lain-lain yang telah dibaptis dan telah mengikuti perjamuan Tuhan, kami undang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Dan kalau ada kepada saudara-saudara yang dengan penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan Tuhan pada saat ini, kami mengundang. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus meja salib pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk menyatakan kerajaan-Mu dan kasih-Mu yang besar bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang-orang yang hancur, serta menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan. Oleh karena itu, bersama dengan semua umat-Mu di seluruh gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam syukur yang tiada hentinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali dan saya mengundang majelis untuk membuka meja perjamuan. Dan kita akan bersama-sama mengangkat pujian Nun Jauh di Sana. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Penetapan perjamuan. Bahwa oleh kekuasaannya memperlakukan segala keadaan kita berada dalam kemenangan dan damai sejahtera Yesus Kristus. Maka dengan sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda perbuatan keselamatan Allah bagi segenap manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur
inilah tubuhku yang perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab roti minum cawan ini Tuhan sampai ia datang. Jemaat kekasih Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita melihat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara-saudara, dengarlah penjelasan singkat tentang cara makan dan minum anggur. Seperti yang sudah diedarkan, diambil, peganglah dengan tangan kanan dan angkatlah. Kemudian kita akan makan bersama-sama jika sudah dikatakan makanlah. Demikian juga jika telah menerima anggur, peganglah dengan tangan kanan dan angkatlah. Kita akan minum bersama-sama setelah dikatakan minumlah. Karena segala sesuatu telah tersedia, marilah saya mengundang jemaat untuk mengambil bagian dalam meja perjamuan. Musik silakan. Ku tetap setia ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Marilah sebelum masuk dalam perjamuan kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah memberikan jalan keselamatan oleh darah dan korban Kristus di kayu salib. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi persekutuan kami ini. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
diikuti? Ya. Sudah? Marilah kalau semuanya sudah menerima, kita angkat roti tinggi-tinggi. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa. Anggur yang ditumpahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Terimalah. Terimalah. Ada yang belum menerima anggur? Kalau semuanya sudah menerima, mari kita angkat tinggi-tinggi. Minumlah. Anggur yang ditumpahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Oleh karena itu, mari janganlah hati kita tertuju kepada anggur ini, tapi ingatlah dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Sebelum kembali ke tempat duduk masing-masing, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami sebagian sudah menyelesaikan undangan perjamuan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan, membawa gelas dan juga kolektor. Gak apa-apa Bu, pakai ini aja. Iya, pakai ini aja. Ini dibawa ke belakang. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh
mahkota kelak milikku. Silakan dilanjutkan oleh Bapak Ibu yang belum, silakan mengambil tempat ke depan. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya, salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Baiklah, sebelum kita masuk dalam perjamuan, mari kita berdoa. Bapa, kami mau makan sehidangan denganmu. Kasih setiamu telah membawa kami kepada keselamatan kekal melalui pengorbananmu. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau menerima berkat dan kasih-Mu. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Apakah semua jemaat sudah menerima roti?
Baiklah, angkatlah roti di tangan kanan dengan tinggi. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Dan anggur yang ditumpahkan ini melambangkan persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah. Terimalah. Apakah ada yang belum menerima anggur? Angkatlah anggur dengan tangan kanan dengan tinggi. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk undangan perjamuan pada siang ini. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara membawa gelas ke depan sekaligus persembahan. Musik angkat pujian. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil bagian dalam perjamuan untuk mengambil tempat. Bapak Ibu majelis, kalau masih ada tempat saya persilakan untuk mengambil bagian. Salib itu kurang ku tebus dan milikku ikut jalan salib. Meski diriku pun dicela, suatu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu Kalau tidak cukup bisa nanti berikutnya, masih bisa. Baiklah,
Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Kristus, pengorbanan-Mu telah melayakkan kami makan sehidangan dengan-Mu. Biarlah kami terus membawa penderitaan dan kematian Kristus dalam hidup kami, supaya kami juga beroleh kebangkitan yang sama di dalam-Mu. Amin. Roti yang terpecah-pecah ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah. Terimalah. Masih perlu? Sudah. Semua sudah menerima roti? Kasih roti ini. Bapak mau ambil roti. Lewat situ, Bapak. Kalau sudah menerima semua, marilah kita masuk dalam undangan perjamuan Tuhan. Kita angkat dengan tangan kanan tinggi. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Anggur yang ditumpahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Angkatlah dengan tangan kanan tinggi. Terimalah. Angkatlah dengan tangan kanan, minumlah.
Ingat dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Yang terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu dalam perjamuan kudus-Mu. Kami percaya Engkau hidup di dalam kehidupan kami, dan yang kami hidupi sekarang ini bukannya kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Amin. Mari silakan untuk mengembalikan tempat dan juga persembahan. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh. Masih ada Bapak Ibu Saudara yang belum mengambil bagian? Dan mahkota kelak milikku. Marilah kita berdoa. Terpujilah Allah yang telah memberikan jalan keselamatan oleh darah-Nya dan korban Kristus di kayu salib. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi persekutuan kami ini. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah.
semuanya sudah menerima? Baiklah, kita angkat roti dengan tangan kanan, kita angkat tinggi. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Anggur yang ditumpahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah. Terimalah. Baiklah, angkat dengan tangan kanan tinggi. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Dengarlah firman Tuhan. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bilur-bilur-Mu membawa kuasa kemenangan dalam kehidupan kami. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan untuk membawa seloki yang kotor dan juga persembahan. Setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kita semua sudah bersama-sama untuk meresponi panggilan undangan perjamuan Tuhan. Marilah kita berdoa.
Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk undangan perjamuan, di mana kami boleh bersama-sama sehidangan dengan Engkau. Biarlah ya Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dalam kehidupan kami, membuat kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami berharga di mata-Mu. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah menempatkan kami menjadi bagian dari bangsa ini. Oleh karena itu kami berdoa sehati bersama-sama. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, Sangita Laut sampai Kepulauan Timur, semuanya dalam damai sejahtera-Mu. Berdoa secara khusus untuk pemerintahan bangsa kami. Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kementerian, departemen-departemen, dan juga lembaga-lembaga non-departemen. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Bahkan pemerintahan yang ada di sekitar kami Tuhan, sampai dengan tingkat RT dan RW, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kuasa-Mu turun dan Roh Kudus-Mu boleh mengendalikan mereka. Seperti firman-Mu katakan, hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan, dan kemana saja Engkau ingin mengalirkannya, itulah yang Kau kehendaki. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Turunlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia. Roh Kudus, biarlah ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu untuk salah dan dosa yang telah dibuat oleh negeri kami ini. Lawatan-Mu terjadi di Indonesia. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini kami serentak mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena begitu kasih-Mu dalam kehidupan setiap umat manusia, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, bahkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas gereja-gereja Tuhan. Berdoa juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di kota-kota, di desa-desa, bahkan para perintis-perintis yang ada di pedalaman-pedalaman. Kami pertaruhkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Engkau Allah sendiri yang akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah gereja-Mu untuk menjadi lilin yang bercahaya, menebarkan kasih Allah. Demikian juga kami di tempat ini Tuhan. Pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk kami menyinarkan kasih Allah, tidak hanya di dalam gedung gereja ini Tuhan. Kami mau keluar untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua anak-anak-Mu di tempat ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia, Jemaat Persekutuan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Gembala sedang hamba-Mu, bersama dengan majelis, pengurus komisi dan jemaat, kami membutuhkan persatuan dan kesatuan yang daripada Tuhan. Segala celah-celah yang ingin memecah belah setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sehati kami mau patahkan, hancurkan, tundukkan dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya di mana ada kesehatian, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Roh Kudus, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam pergumulan. Baik itu pergumulan ekonomi, baik itu pergumulan untuk pekerjaan, baik itu pergumulan di dalam keluarga,
Roh Kudus, Engkau menilik mereka masing-masing. Engkau yang ada bersama-sama dengan mereka, yang sekali-kali tidak pernah membiarkan dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menguatkan dan Tuhan meneguhkan mereka bahwa Tuhan satu-satunya yang layak ditinggikan dalam segala permasalahan, persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutauruk, Bapak Penatua Waldemar Nainggolan, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Ibu Silvi Tuana Kota, demikian juga Ibu Ursula Lalamentik yang baru saja melakukan operasi katarak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan terus pemulihan itu Tuhan kerjakan sempurna dalam nama Yesus. Secara khusus kami sehati berdoa untuk Ibu kekasih kami, Ibu Gultom, yang pada tanggal 18 April akan operasi katarak mata bagian kanan. Kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan turut campur tangan dalam proses operasi yang akan dijalaninya. Roh Kudus memimpin dan membimbing senantiasa. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang kami belum sebutkan, tapi mereka sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini, lawat mereka Tuhan. Sembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka bekerja, buat pekerjaan mereka senantiasa berhasil dan beruntung. Berkat Tuhan melimpah atas setiap jemaat Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada dan hadir dalam setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, keberadaan gereja di tempat ini kiranya boleh menjadi berkat, baik bagi tetangga kami, kanan kiri dan muka belakang gereja. Demikian juga dimanapun jemaat Tuhan tetapkan untuk tinggal. Tuhan juga memberkati tempat tinggal mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami yang jauh dari sempurna, yang semuanya kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita menerima perjamuan kudus, saatnya kita masuk ke dalam persembahan. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Dalam tuntunannya kita seperti domba yang tak pernah kekurangan rumput. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kita semua dan kepada anak-anak kita. Jemaat memasukkan persembahan ke kantong kolektor di depan, dimulai dari baris paling kiri saya, nanti secara berurut-urutan. Untuk itu mari kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Silakan yang paling kiri untuk maju di luar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Saya undang Bapak Ibu Sebab untuk bangkit hari berdiri. ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena kami telah mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami
selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami dan jadikanlah semua ini saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sedikit tambahan warta pada hari ini. Yang pertama adalah ibadah Paskah tanggal 17 April 2022 dimulai jam 7 pagi. Saya ulangi, ibadah Paskah 17 April pada hari Minggu dimulai jam 7 pagi. Yang kedua adalah ibadah Paskah sekolah Minggu tanggal 17 April hari Minggu nanti dimulai jam 9 pagi. Saya ulangi, ibadah Paskah sekolah Minggu tanggal 17 April dimulai jam 9 pagi. Jadi mohon kepada kita untuk memperhatikan dan mungkin menyampaikan kepada anggota keluarga kita yang mungkin memiliki anak-anak sekolah minggu yang tidak hadir untuk memberitahukan. Terima kasih, demikian tambahan warta jemaat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah Jumat Agung siang ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima silakan duduk dan saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya Gembala Sidang beserta dengan majelis mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Seperti tadi pengumuman yang disampaikan, kami mengundang untuk Bapak Ibu hadir kembali di Minggu Kemenangan 17 April jam 7 pagi untuk ibadah raya dan anak-anak jam 9. Mari kita bersukacita bersama dengan dia dan biarlah kita menikmati kemenangan bersama Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.